Baik. Waktu udah menunjukkan pukul 10, Pak ya. Di sini saya waktu sampai 10.02. Langkah baiknya kita mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang bersedia untuk meluangkan waktunya. Kita di sini sebetulnya secara tidak resmi ya, hanya ingin kekurangtahuan kita terhadap tentang PPDB ini, terutama permasalahan di sistem ya. Mungkin kalau untuk juknisnya ataupun segala macamnya itu teman-teman semuanya sudah paham kapan waktunya, persyaratannya apa saja. Yang terbentur di kita saat ini yang kita alami adalah di sistem, bagaimana siswa itu bisa mendaftar. Ya, terkendalanya di sistem, terbentur dengan keterangan data tidak sesuai, data tidak diketemukan, dan yang lainnya. Maka menurut saya sih kita perlu untuk mengadakan pertemuan seperti ini. Berhubung kita sekarang sedang pandemi, jadi sedikit sulit untuk pertemuan tatap muka. Nah, kebetulan untuk hari ini kita ada narasumber yang satu dari Dukcapil. Alhamdulillah sudah datang dan bersedia ikut gabung. Yang keduanya dari Helpdesk PPDB SMP SMA untuk Kota Bogor. Terima kasih sudah datang dan mau bergabung di kami. Selanjutnya, mangga kita mulai saja acara ini. Mangga Pak Ruhyat. Terima kasih Pak Andri, kurang juga saya. Jadi begini, mungkin saya mengingatkan kembali ya untuk rekan-rekan yang lain untuk ketertiban acaranya. Nanti di perjalanan mic-nya silakan dimatikan dulu. Nanti yang akan bertanya silahkan melambai atau kasih jempol atau di chat gitu ya. Atau silahkan bisa dinyalakan. Mungkin untuk yang pertama kita dari Saktia dulu mungkin ya Pak Andri. Silakan Pak Engkong, atau hubung nanti permasalahan seputar mic dan sebagainya silakan nanti ditanyakan. Nanti kita tunggu dengarkan dulu paparan alur perjalanan mic PKK sampai ke Forkosnya Kemdagri itu seperti apa. Mangga Pak Engkong dipersilakan. Bangkong. Jadi daripada kita berlama-lama ya, saya kebetulan ada teman, ada sahabat saya Pak Darmawan dari Dukcapil. Kebetulan terakhir kemarin itu baru selesai konferensi ya, Pak ya, dengan provinsi, dengan Daerah Pusat mengenai masalah kartu keluarga ini, mengenai NIK. Dan kemudian Pak Darmawan juga insya Allah akan menyampaikan sebetulnya di kartu keluarga itu yang dibaca yang mana. Kemudian kapan data itu sebetulnya sudah terkonsolidasi oleh pusat. Gitu. Karena beberapa orang yang ketika yang bersangkutan buka ke aplikasi si Kancil, Dukcapil, datanya sudah cocok, itu berarti data di Kota Bogor sudah tepat. Hanya pertanyaannya,
dikonsol apa tidak oleh pusat, oleh Kemdagri, sehingga data tersebut langsung masuk ke PPDB di Jawa Barat. Gitu. Jadi biar langsung saja ke Pak Darmawan sambil berjalan, nanti Pak Darmawan menjelaskan dulu. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti tinggal dilanjut. Mangga Pak Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di luar koridornya gitu ya. Jadi permasalahannya kita itu ada perbedaan kode wilayah hanya di Kecamatan Bogor Timur. Di 5 kelurahan. 5 kelurahan itu ada Baranangsiang, Sukasari, Katulampa, Sinangsari, dan Tajur. Jadi kalau ada pendaftar yang berdomisili di Baranangsiang, begitu didaftarkan dia munculnya Sukasari. Kemudian ada yang di Sukasari munculnya Baranangsiang. Yang Katulampa munculnya Sinangsari, yang Sinangsari munculnya Tajur. Munculnya Tajur ya. Kemudian yang Tajur munculnya Katulampa. Nah ini perbedaan ini sesuai di perubahannya itu muncul di Permendagri nomor 7 tahun 2019. Nah, waktu itu kita udah di Sdukcapil mengajukan untuk dibetulkan kembali, dikembalikan ke kode wilayah semula gitu. Tapi karena sudah dipermendagrikan, akhirnya yang jadi permasalahan itu ya di PPDB ini. Karena PPDB ini dia menggunakan data DKB. Data DKB itu data konsolidasi bersama atau data konsolidasi bersih yang dianggap data terbersih oleh kementerian, oleh pusat. Nah ini yang membingungkan untuk tingkat provinsi dengan kabupaten kota. Bukan hanya di Kota Bogor, tapi ada beberapa kabupaten kota di Jawa Barat yang mempunyai permasalahan yang sama. Kemarin sudah Fitkom juga dengan provinsi. Nanti provinsi akan mengepush untuk data konsolidasi yang baru. Nah, kita udah kirimkan 5 data kelurahan ini ke kementerian untuk diupdate, disesuaikan dengan kode wilayah yang berlaku. Gitu. Sekarang yang permasalahannya yang di kartu keluarga ini yang dibaca itu adalah yang atas. Nah yang atas ini adalah data tanggal input data. Nih nomor kakak nih. Kalau yang bawah di sini ini tanggal cetak. Kalau yang bawah itu tanggal cetak. Nah yang di atas ini adalah tanggal input. Jadi ada kode wilayah 32710. Nah itu kode Kota Bogor. Nah 02 di sini ini Kecamatan Bogor Timur. 01 Bogor Selatan, 03-nya Bogor Tengah, dan 04-nya Barat, 05-nya Utara, 06-nya Tanah Sareal. Di sini ada kode kecamatan, wilayah. Sumedang, kumaha Sumedang? Halo. Nah ini, kemudian ada tanggal input. Tanggal input di sini ada 02, 03, 07. Tanggal 2 bulan 3 tahun 2007 ini inputnya. Tanggal inputnya. Nah, sisanya yang 4 digit ke belakang itu adalah nomor urut penginputan pada hari itu. Jadi kalau ini yang dibaca ini adalah tanggal inputnya, tanggal input nomor kakak ini. Kalau yang bawah tanggal cetak. Jadi ada kemungkinan kakak ini dicetak ulang nantinya pada 2020 ini. Tapi yang di atas ini tidak akan berubah. Gitu, yang di atas tidak akan berubah. Nah, permasalahannya ada NIK yang tidak ditemukan. Itu kemungkinan ada perubahan. Dan itu harus dikonsol.
kita konsol ke kementerian, paling cepat itu 1 kali 24 jam baru bisa terbaca. Itu paling cepat. Karena ada kewajiban kita mengkonsol hari itu dan mengirim hari itu. Kemudian selanjutnya itu ada di pusat nantinya. Nah, itu yang jadi permasalahan, itu kita harus nge-push terus ke pusatnya gitu. Nah, kemudian yang setelah konsol itu, Disdukcapil mengeluarkan print screen bahwa data itu sudah terkonsol dengan pusat gitu. Nah, permasalahan kan sekarang ada banyak perubahan kelurahan ya, kode kelurahan banyaknya di situ ya. Ya, kode kelurahan itu kan ada, begitu kita dia tinggal di Beransiang, munculnya dibacanya di aplikasi PPDB ya. Ada aplikasi PPDB itu Sukasari, karena dia tarik datanya bukan ke kabupaten kota setempat, tapi langsung ke pusat itu semua. Nah, pusat itu menggunakan data konsolidasi, cut off-nya per 31 Desember 2019. Nah, itu yang jadi ada kemungkinan nanti kita tetap bantu, dan nanti kita akan bicarakan, Disdukcapil akan menyiapkan helpdesk untuk PPDB ini. Jadi nanti warga bisa, atau di kolektif mungkin oleh sekolahan, nanti kita akan konsol secara bersama-sama gitu. Cuman waktu yang ini ya, yang jadi permasalahan waktu juga ya. Karena ini mungkin hari ini ya, dari kemarin itu mungkin yang jadi trendingnya di Disdukcapil itu yang konsol data, pasti sehari itu ya lumayan lah. Karena yang kita konsol itu semua satu kakak, bukan namanya aja. Jadi yang dikonsol itu satu kakak. Semua anggota yang ada di kakak itu kita konsol. Nah, kemudian ada juga yang seperti ini nih. Ini kasusnya kakak lama ini. Ada anggota keluarganya yang sudah pindah. Tapi di sini masih tertera. Nanti ketika dicetak ulang, ini akan hilang data ini. Nah, ini yang perubahan-perubahan ini yang harus kita konsol ini. Karena kan kependudukan ini, data kependudukan ini akan dilaporkan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu rata-rata. Berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan pendaftaran, kalau belum daftar nggak akan diurus. Akan diurus data kependudukan aja, ya kan? Begitu pendaftaran aja baru diurus. Nah, ini banyak permasalahan di sini. Termasuk di pendidikan juga. Ya kan? Pendidikan pasti ada yang tadinya belum sekolah, begitu diurus, pas mau masuk SMP baru diurus. Masuk SD nggak diurus, tapi begitu masuk SMP dirubah status pendidikannya. Nah, ini banyak nanti. Tapi kita pada dasarnya Disdukcapil akan membantu konsolidasi secara manual untuk ke kementerian langsung gitu. Karena Disdik provinsi pun tidak bisa bertindak ini, karena dia harus nunggu juga dari pusat gitu. Keputusannya memang ada di pusat semuanya. Disdik provinsi atau kabupaten kota juga udah berharap semua ini bisa berjalan dengan lancar gitu, dengan konsolidasi ini gitu. Nah, nanti kita hari Selasa akan dirembukan, kita usahakan untuk buat helpdesk khusus untuk PPDB nantinya. Ini terkait ketidaksesuaian data wilayah pun kita sudah layangkan surat ke provinsi, ke kementerian dan KCD di sini gitu. Ya, mangga nanti kalau ada yang ditanyakan mangga silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mangga silakan teman-teman yang lain yang mempunyai permasalahan seputar NIK. Tadi sedikit banyaknya sudah ada gambaran mungkin ya. Ternyata walaupun di Capil kabupaten kota datanya sudah oke, tapi tidak serta-merta
di Kemdagri-nya bisa langsung Berubah. berubah. Mungkin gitu ya Pak ya. Jadi harus menunggu approval dulu mungkin dari pihak Kemdagri pusat mungkin Pak ya. Usah. Nah itu. Apa Ini paling cepat itu konsolidasi paling cepat itu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam dan itu pun belum tentu di approve gitu mungkin Pak ya. Ya. Jadi ada sebagian data yang mungkin ditolak gitu Pak. Bukan ditolak, nantinya di-push dari sananya ke data siapnya itu yang ini membutuhkan waktu gitu. Oh ya, Tapi intinya yang 5 kelurahan ini kita sudah kirimkan datanya ke kementerian untuk di-push, disamakan dengan atau dirubah kode wilayahnya supaya tidak ada kendala di PPDB dan data kependudukan yang lainnya gitu. Oke, mungkin mangga teman-teman yang lain ada pertanyaan seputar dan kakak, silakan. Mungkin saya dulu ya. Ini kalau misalkan ada kesalahan, Sebutkan itu, nama dan asal sekolah. Oh, nama Wandi dari Bakti Insani. Ya, nah ini kalau misalkan ada kesalahan nih Pak ya. Nah kita harus datang ke sana ke Dukcapil apa gimana ini? Ya datang aja, nanti kita konsol langsung. Oh seperti itu. Itu kalau misalkan sekolahnya misalkan ada 5 orang, nah berarti kolektif aja ya Pak ya? Boleh, mangga. Nah dari sekolahannya aja ya Pak ya? Kami Ya, yang dari boleh. sekolahnya ke Dukcapil gitu ya Pak ya? Boleh, Bang. Dibawa aja ya, datanya dibawa boleh. Jadi Ya. mungkin itu juga membantu Disdukcapil. Membantu Disdukcapil itu jadi tidak adanya penumpukan orang di sana, mungkin warga di sana tidak numpuk. Jadi boleh nanti kita kolektif atas nama sekolahannya, nanti kita konsol, kita berikan bukti konsolnya nanti di sana. Oh ya, itu kakaknya asli aja Pak ya bawanya ya? Ya boleh. Nah, oke, makasih. Oke, ada lagi? Oke, jadi kesimpulannya yang barusan Pak Wandi ya bisa dikolektif Pak ya? Ya, mangga. Nah, ini mungkin nanti punten ada koordinasi juga nanti di petugas yang di sana, takutnya ada miss juga gitu Pak. Biasanya kan di sini oke, bisa dikolektif, begitu di sana petugasnya karena infonya belum sampai tidak bisa harus ini. Nah ini mungkin Pak, mungkin koordinasi nanti dengannya. Boleh Mbak di ini aja persekolahan nanti masukkan ke map, tujukan ke saya juga nggak apa-apa. Oke, siap dibuka. Ya, jadi jelas ya Pak Wandi ya. Oke, ada lagi yang lain? Riyad. Yang lain Pak Andri mungkin, Pak Dery ada yang ditanyakan? Kurang dibuka di ruangan dulu baru dah. Nah, mungkin satu Pak pertanyaan dari saya Pak. Ya, jadi ini mungkin sempat jadi bingung juga gitu karena riwayat kakaknya entah bagaimana gitu ya. Jadi sampai saat ini terakhir kemarin memang notifikasinya tidak ditemukan di warehouse apa ya namanya, itulah gitu. Jadi bukan NIK tidak ditemukan. Nah, perjalanannya tahun 2016, awalnya dia warga Bogor Selatan, Kelurahan Cipaku. Nah, 2016 pindah ke BSI, Bogor Timur mungkin Pak ya? Timur ya. Ya, Baranang Siang. Nah, yang jadi permasalahan padahal dia tidak merubah data, tidak merubah tanggal lahir, tidak merubah jenis kelamin, di nomor nik anak itu berubah. Nah ini apakah ada kemungkinan nik berubah atau gimana Pak? Kalau nik kemungkinan yang belum pernah melakukan perekaman KTP itu ada kemungkinan berubah. Kemungkinan ada perubahan gitu. Kalau sudah melakukan perekaman ektp, kemungkinan berubahnya kecil. Tidak akan berubah lagi. Oke.
Jadi kemungkinan yang berubah itu nik yang belum melakukan perekaman ektp sama sekali. Ya. Nah, yang kedua yaitu mungkin saya tinggal menunggu data saja konsolidasi mungkin ya, karena kita juga ada beberapa orang yang kasusnya seperti itu, sekolah juga kalau memang bukan ranahnya kan bingung juga mau memberikan jawaban seperti apa gitu ya kalau ditanya. Nah, mudah-mudahan sih hari ini atau besok sudah oke gitu datanya. Terus ada juga yang kemarin nih Pak Sugeng kalau nggak salah ya, permasalahannya sama, nik tidak ditemukan atau apa gitu. Tapi setelah dicoba apa kemarin Pak Sugeng ya, isi sensus penduduk ya. Nah, apakah ini juga langsung merubah data ke warehouse Kemdagri atau bagaimana Pak? Ya, intinya kalau ada perubahan data yang kemudian dari Disdukcapil Kabupaten Kota dikonsolkan ke pusat, nah itu langsung berubah nantinya. Kalau pusat sudah nge-push ke data warehouse-nya, dia akan berubah nantinya. Oke, siap. Jadi tadi yang apa waktu push dari Kemdagri ke data warehouse-nya itu minimal 1 kali 24 jam ya? Paling cepat. Paling cepat. Oke. Nanti kalau belum juga itu nanti minta di-push lagi dari kabupaten kota terus kita kirim gitu. Oke. Siap. Tapi yang jelas kita 5 kelurahan itu sudah kita kirimkan semuanya datanya ke sana. Nah, yang di kelurahan itu yang terutama yang di Bogor Timur Pak ya, itu ya, Timur makanya ada wilayah. Ya, kode wilayah. Nah, makanya ada yang sudah berubah, ada yang belum. Oh, oke. Ya, masuk di Bernang Siang kemarin yang daftar ke SMA 3. Iya. Hari Rabu dia belum berubah. Kemudian dikonsol, kemudian kita juga mengadakan Pitkom dengan kementerian. Akhirnya minta di-push secepatnya. Nah, mungkin di-push itu kan dia berurutan terus semua jalan gitu. Ini sekarang jalan terus. Di perubahan itu jalan. Jadi ada yang sudah masuk, yang sudah berubah, ada yang belum juga gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan sih hari Selasa sudah selesai yang 5 kelurahan itu. Nah, tinggal yang di luar 5 Bogor Timur itu ada nik yang tidak ditemukan atau itu. Nah, itu nanti dikonsolidasikan ketemu nanti nik mana yang nik yang mana yang benar atau nik itu sudah digunakan orang lain atau ini nanti ketemu di sana. Oke, siap. Jadi kita betulkan datanya semua. Siap, Pak. Ya. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Mangga? Pak Imam? Ini mau diundangkan itu ke nya. Pak Teguh ada pertanyaan lagi? Wis gawe soal. Oke, lawan paling orang ngajak beberapa orang dulu, kantoran dulu, coba. Karena mau coba gue sih. Jadi Kang Ruhyat, ya. Kang Ruhyat sekedar mangga Pak Raden, mangga. Pak Punten, ada beberapa kasus juga yang sudah daftar ke Disdukcapil tapi sudah kurang lebih sekitar 3 harian lah gitu, belum update juga begitu. Mohon petunjuknya apakah diarahkan kembali ke Disdukcapil kembali atau menunggu sampai nanti batas waktu sebelum pendaftaran atau bagaimana Pak? Karena ya malum ya orang tua itu ya di grup ini lumayan rame begitu Pak. Jadi intinya ada kasus yang kemarin memang betul kata Bapak, ada yang hanya baru daftar hari itu sorenya ternyata sudah bisa masuk, tapi ada juga yang memang beberapa hari nih dalam lebih dari 3 hari itu belum berubah begitu. Mungkin itu saja Pak. Apakah kita kembalikan lagi diarahkan ke sana lagi atau kita tahan untuk menunggu saja gitu? Terima kasih Pak. Ya. Kalau yang belum juga bisa diarahkan ke sana atau nanti laporkan aja. Laporkan nanti kita hari Selasa kita buat khusus untuk PPDB ini. Nanti bapak-bapak yang petugas di masing-masing sekolah bisa langsung menghubungi ke sana. Mengirimkan datanya, nanti kita konsol di sana gitu. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Soalnya lebih enak lebih terpercaya. Ada lagi yang lain mungkin? Emang lamun kolektif menghindari penumpukan. Penting seorang mau 10 orang misalnya. Nah, itu naon?
Dengan gitu, numpuk mau numpuk. Paling gawean kan gak penting tenan baru dah. Penting di itu. Ini kenapa belum udah ayo we. Ya kerja mah paling sampai malam. Soalnya Ini kasusnya sama jeung pemilu pilkada. benar, sama yang pemilu ya. Pilkada sama. Oke, teman-teman yang lain ada lagi pertanyaannya? Kalau ada yang ditanyakan di tengah jalan boleh nanti lah. Langsung ya hubungi we. Yang di tengah jalan, Mbak, karunya. Di sini grup. Bisa ketabrak tengah jalan mah. Nah. Oke. Ada lagi Pak Wandi? Ada. Oke, mangga. Pak. Nah ini kan ada salah satu ini apa namanya salah satu siswa. Nah ini itu awalnya kan di Kota Bogor nih. Nah setelah itu pindah dibawa kakaknya karena orang tuanya meninggal. Itu kan dia di kakaknya di sini itu di Tajur itu sama kakaknya. Nah dia itu namanya itu dibawa kakaknya di Sukabumi. Nah sekarang mau balik lagi ke Kota Bogor di Tajur itu yang kakaknya yang satu lagi. Itu nah itu terus sudah gitu si kakaknya ini hilang yang aslinya gimana tuh Pak? Kopiannya ada. Data kopiannya ada tapi. Fotokopiannya ada. Kalau fotokopiannya. Itu mau bawa aja nanti kita cari di sana kita cek. Oh iya seperti itu ya Pak ya. Kalau belum dilaporkan pindah, datanya pasti masih ada. Ya datanya masih di Sukabumi. Sekarang dia mau pindah ke sini. Nggak ada data itu waktu pindah ke Sukabumi dilaporkan nggak ke Disdukcapil Kota Bogor? Udah dilaporkan. Sampai detik ini belum keluar juga gitu Pak. Dilaporkan ke Kota Bogor, pindah ke Sukabumi. Gitu. Nah, terus dari Sukabumi mau pindah lagi ke Kota Bogor itu udah dilaporkan dan yang data yang kakaknya yang di Sukabumi itu hilang. Tapi sudah dilaporkan ke Kota Bogor. Berarti udah ada surat pindahnya kan dari Sukabumi ke Bogor? Ada. Oh, itu mau bawa aja nanti kita ini kan. Oke, makasih. Nanti kita cek yang kayak gitu. Oke, makasih. Orang kalau ngerawat telepon, dia manfaatin. Waalaikumsalam. Salam. Mangga Kang Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten untuk saya dari SMP 8. Kalau seandainya ada perubahan tanggal lahir dan nama juga bisa ke sana langsung Pak, ke Dukcapil. Karena di kampus ada beberapa yang tanggal lahir kemudian namanya pun ada yang berbeda. Tapi di bukti fisik dokumen yang ada di kakak itu sudah benar. Tapi tampilan di PPDB namanya itu berbeda, salah. Apakah itu juga sama terus ke sana ke Dukcapil untuk perbaikan? Mungkin itu saja Pak. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perbedaan nama ya biasanya yang muncul ya di kakak. Nah perbedaannya itu kakak dengan di data PPDB ya. Ya. Nah, karena kan intinya PPDB itu menggunakan data DKB. Data DKB itu data konsolidasi yang dari kementerian. Nah kalau ada perubahan itu nanti kita konsolkan lagi. Sama kita konsolkan. Nanti yang dikonsolkan itu kalau tidak ada perubahan, pokoknya yang dikonsolkan itu sesuai dengan data yang ada di Kota Bogor. Itu kita konsolkan ke sana supaya di data warehouse-nya di kementerian itu berubah seperti yang dikonsolkan oleh kabupaten kota gitu. Nah, nanti kalau ada perubahan di situ, ada kemungkinan kita harus konsol ulang. Kita konsol ulang gitu. Oh gitu. Jadi yang penting perubahannya di KK itu sama dengan di akte atau ijazah. Karena ada juga yang di ijazah dengan di akte berbeda.
ya kan? Kemudian di KK juga berbeda. Rata-rata di huruf ya biasanya ya. Huruf Y sama I. Y dengan I, Muhammad U jadi dengan O gitu kan. Yang Muhammad jadi Muhammad gitu kan. Nah, itu banyak. Nah, itu nanti kita dilaporkan aja ke Dukcapil nanti perubahannya seperti apa. Karena kan kalau tadinya awalnya memang di kecamatan perubahan itu. Tapi karena sekarang kondisinya lagi pandemi ini, berarti di Dukcapil semua dipusatkan sekarang. Untuk pelaporan data segala macam lah. Nanti bisa didatang ke Dukcapil aja dilaporkan nanti itu. Oke, siapa hatur nuhun informasinya? Harusnya kalau gitu. Udah waktu lepas yang lain. Udah terima. Mana sanggup saya? Mungkin Punten untuk saran saja ya, masalah bukan mengesampingkan data ya, tapi untuk masalah data nama tidak sesuai ataupun tempat tanggal lahir tanggalnya salah, secara sistem untuk PPDB itu kan tidak terlalu berpengaruh. Yang penting kan ada nomor peserta UN-nya, nomor ID atau segala macamnya. Nah, untuk nama itu nanti mungkin bisa menyusul untuk perbaikan yang di dalam kakak gitu loh. Yang penting itu adalah ketika kita memasukkan nomor kakak itu data tidak diketemukan. Itu yang kita dahulukan yang seperti itu. Kalau untuk nama, untuk tempat tanggal, kesalahan nama itu bisa sedikit kita kesampingkan. Mungkin itu hanya saran saya gitu. Bukan artinya tidak mementingkan data tersebut harus sama. Ya data itu memang harus sama gitu. Tapi waktu kita untuk PPDB ini singkat gitu. Bentar lagi ya kan pendaftaran sudah dimulai. Kalau kita memperbaiki nama satu anak itu M-nya harusnya double, I-nya harus Y ataupun segala macamnya itu sangat membludak nantinya. Gitu aja mungkin saran saya, bagaimana? Ya. Terima kasih. Di PPDB mah Yang penting nik ya? Nik nomor kakaknya. Ya. Nik sama nomor kakak. Yang penting nomor kakak masuk, alamat sesuai, nah gitu deh. Kita bisa berubah justru. Ya boleh gitu. Apa-apa. Kita bisa langsung ke orang lewat mana. Oh gitu, seperti itu ya. Tapi memang apa namanya, ketika tanggal lahir beda, saya takutnya itu dijadikan suatu acuan ketika nanti kan ada di juknis. Ketika nilai sama itu akan ya. Oh takut nikah sama ini sama mah nggak ada yang sama. Nggak mungkin. Kita ngomong. Kalau secara yang minimal itu. Pokoknya intinya untuk PPDB mah kalau tidak ada kesesuaian nik, kesesuaian kakak, ya, nah itu baru di. Tanggal karena nik muncul, jeung kakak. Oh suaranya kamarana ya. Putus. Oke, ada lagi yang lain? Saya presentasi saya. Punten yang presentasi, jangan dulu presentasi ya, Punten. Mungkin salah terpencet itu sih, kayaknya. Salah curug. Mangga yang presentasi dimatikan dulu. Ya intinya ini aja untuk masalah nik dan kakak sudah ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Itu kan dari sisi Capil sudah mengambil kebijakan kalau ada yang perlu, insya Allah Capil siap membantu ya Pak ya untuk pelaksanaan ini. Siap kewajiban. Nah mungkin sekarang kita tinggal ke teknis PPDB-nya nih di kebijakan dari Disdik provinsi
Nah, ini nanti seperti apa nih? Ini pasti akan berhubungan dengan NIK dan kebijakan dari provinsinya. Pak Erwan masih hadir? Tidak jadi sangat. Kenapa? Mangga. Atau masih ada yang perlu ditanyakan yang belum jelas tentang ini? Hajat, ada yang ditanyakan? Atas Pak. Mangga Pak Erwan, mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, saya panjatkan. Ada ini dari mana-mana telepon ke saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, ini karena Bapak, saya perkenalkan dulu ke Dukcapil. Allah. Saya matikan dulu HP saya. Baik, Bapak dari Dukcapil, hatur nuhun atos tiasa net meeting sareng kita terutama OPS yang ada di SMP dan MTS Kota Bogor. Ini merupakan satu kehormatan buat saya ada bersama Bapak di sini, dan saya menyambut baik selaku panitia PPDB dari Jawa Barat. Kebetulan saya ditugaskan, ada surat perintah. Ini nama saya Pak Erwan Setiawan. Saya dapat perintah di PPDB izin saya ini ya share ya. Tos tiasa abdi share. Mangga Pak Erwan, mangga silakan. Baik, saya kembali ke ini Pak. Saya ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menjadi panitia di kesempatan tahun ini. Panitia PPDB Jawa Barat untuk SLB, SMA, dan SMK. Ini surat tugas sayanya Pak, punten ini langsung surat perintah dari Jawa Barat. Di sini terlampir nama saya ke orang ini karena di sini ada dari Disdukcapil. Ini nama saya Pak, punten Erwan Setiawan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya di sini. Ternyata Dukcapil Bogor ini tadi saya sudah laporkan ke provinsi bahwa Dukcapil Kota Bogor ini sudah sampai seperti ini loh. Mereka bangga dan mereka menginginkan semua Dukcapil itu melakukan seperti ini sehingga tidak ada lagi keresahan di masyarakat. Dan ini saya terima kasih kepada Pak Ruhyat yang sudah memfasilitasi sampai bisa menghadirkan ini Dukcapil di pagi hari ini sehingga OPS ini yang tadinya resah, yang memang sebenarnya bukan ranah mereka di dalam hal pendataan ini. Memang Jawa Barat ingin membenahi dari penduduk Jawa Barat yang selama ini memang agak banyak yang sembarangan, Pak. Terutama yang mempunyai 2 kakak. Ini terjadi, ini telepon sampai sekarang ke saya ini banyak terjadi dari Bekasi, dari Depok, yang punya inisiatif yang kurang bagus, yaitu terutama yang tadinya dia ingin mendaftarkan anaknya di Jakarta, akhirnya dia memindahkan kakaknya ke Jakarta di rumah uaknya. Setelah itu dia pikir karena tahun yang lalu DKI Jakarta itu bisa menerima yang 6 bulan Pak. Ternyata sekarang aturan baru harus 12 bulan. Nah, kakak ini keluar bulan Agustus, akhirnya kan mereka nggak bisa daftar di DKI, balik lagi pakai
Bogor. Ternyata dia sudah ditarik di Bogor. Nah, ini yang banyak terjadi. Jadi yang kedua, Pak, orang tua yang cerai, anaknya ada di kakak ibunya, ada di kakak bapaknya karena udah nikah lagi. Ini juga kan terjadi hal-hal yang ini maksud saya supaya operator di sekolah ini karena kita tidak tahu track record daripada kakak ini, jadi makanya saya sering di grup mengatakan silakan untuk menghubungi Dukcapil. Karena apa? Ini bukan ranah kita. Ya, Jabar, ya ini yang harus diperbaiki memang kita sedang mengadakan pembenahan kependudukan di sini. Dan memang tugas dari sekolah itu hanya menginputkan nilai rapot. Jadi tidak sampai ke ranah pribadi. Ini kok sampai 2 kakak bagaimana? Nah, ini kan banyak yang terjadi ya Pak ya. Nah, untuk itu sampai terjadinya tidak terdetek itu diantaranya seperti itu Bapak-Bapak yang saya tangkap. Kemudian juga sekali lagi Pak, saya alhamdulillah Bapak mau hadir di sini dan sekali lagi saya sudah melaporkan barusan ke Bandung dan Bandung ternyata menginginkan semua daerah tuh kayak Kota Bogor katanya Dukcapilnya betul-betul sangat membantu untuk OPS-nya itu Pak, dapat juga jempol gitu. Amin, amin. Hatur nuhun Bapak telah memfasilitasi OPS yang memang sedang resah Pak. Tapi kami pun Pak, tadi Bapak berbicara mengenai waktu, alhamdulillah Dinas Pendidikan pun tidak diam Pak, yang tadinya terakhir tanggal ini sekarang dimundurkan semua pada tanggal 5. Dengan harapan masih ada waktu untuk Bapak mempush data. Perlu diketahui Ibu Bapak operator, ini memang mempush data itu sama saya katakan dengan Dapodik. Sekalipun sudah sinkron, kalau belum diambil oleh wilayah maka tidak akan masuk dulu. Nah, wilayah ini juga ternyata ada limitnya, ada batasannya per hari di dalam mengambil. Jadi tidak bisa lebih dari 10.000 berapa gitu yang saya dapatkan dari Bandung. Jadi mohon bersabar apabila dalam keadaan sudah lapor ke Disdukcapil kemudian belum ada perubahan karena memang tidak seperti makan cabai yang seperti saya katakan itu. Dan saya sih berharap Pak, karena memang kita akan mengadakan pembenahan dari mulai akte KK ke depannya, itu nama-nama pun mulai dirapihkan dari sekarang. Karena apa? Data sekarang itu KETM untuk keluarga ekonomi tidak mampu, ini sudah melink ke Disdukcapil dan Dinas Sosial. Jadi tidak bisa lagi orang mengatakan ini loh kartu saya miskin karena ingin masuk ke negeri dengan padahal dia bukan orang miskin. Nah, ini tidak bisa lagi. Kenapa perlunya konsolidasi dengan Disdukcapil? Karena data-data itu tersimpan di Disdukcapil. Jangan sampai maksudnya sekolah yang dirugikan. Ini orang yang mampu ternyata masuk pura-pura tidak mampu gitu kan. Nah, ini lebih spesifik itu datanya ada di Dukcapil. Makanya kita akan coba benahi. Jangan sampai premium dibeli oleh orang-orang yang memang kaya. Sudah premium itu untuk orang-orang bawah gitu loh. SMA negeri itu memang kenapa harus pakai jalur zonasi? Karena SMA negeri itu dibiayai oleh pemerintah. Dari mulai gajinya oleh pemerintah, kelasnya oleh pemerintah. Kenapa pakai sistem zonasi, Pak? Maka wajib untuk menerima jalur KETM. Karena semuanya oleh pemerintah. Jangan sampai negeri-negeri yang favorit akhirnya dimasuki oleh orang-orang yang sebenarnya dia berduit gitu. Gitu. Jadi terjadilah pemerataan di sini. Terjadi maksudnya pemerataan di sini. Sekali lagi Ibu Bapak, terima kasih. Ini saya nggak bisa karena memang di wilayah Kota Bogor yang baru Dukcapilnya langsung bertatap muka dengan OPS. Mudah-mudahan dengan adanya waktu ini bisa dipergunakan oleh OPS di dalam rangka menginformasikan pada orang tua. Sekali lagi, memang Bapak Ibu, saya sangat mengapresiasi Bapak Ibu operator yang ingin sekali membantu siswa-siswinya di dalam rangka masuk ke negeri. Ini Pak, sangat ini amal ibadah Bapak mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah ya Pak ya. Ini karena memang Bapak, saya tahu
seperti saya sukarelawan gitu. Jadi tidak mengharapkan apa-apa. Ini sampai mendatangkan Dukcapil ini harusnya orang tua, bukan kelakuan OPS ini, karena ini bukan ranahnya OPS ini. Jadi Bapak Dukcapil ini yang dari Dinas Dukcapil, sekali lagi punten ini mungkin OPS agak culangung sampai ke minta-minta Bapak ke sini karena memang mereka semangatnya ingin membantu putra-putrinya, Pak. Ini putra-putrinya ingin siswa-siswinya yang ingin mereka bantu. Sebenarnya ranahnya adalah ranah orang tua. Karena apa? Memang saya sekali lagi track record dari kakak ini sekolah tidak paham. Karena apa? Yang tadi saya katakan permasalahan-permasalahan pribadi di keluarga sekolah tidak paham. Kenapa sampai kakaknya ada 2, ternyata dia ibu bapaknya sudah cerai, kemudian dia ikut juga dimasukkan di kakak bapaknya, di kakak ibunya dimasukkan juga. Nah, maka hal-hal seperti itu kan nanti akhirnya dikonsolidasi dengan Disdukcapil mau pilih yang mana. Begitu ya Pak ya. Nah itu jadi saya di kesempatan hari ini hanya ingin mengucapkan terima kasih pada Dukcapil Kota Bogor khususnya yang sudah sangat membantu saya pikir pada OPS-OPS di dalam rangka OPS melakukan bantuan kepada siswa-siswinya. Tidak banyak yang bisa saya berikan Pak, hanya mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan terus Pak, karena memang ini kerjanya akan lumayan berkenaan dengan waktu yang memang diberikannya hanya sampai tanggal 5, tetapi ini sudah dimundurkan Pak. Yang tadinya input sampai dengan tanggal 30, sekarang dimundurkan sampai tanggal 5. Bahkan saya wilayah lain mengatakan bahwa hari Sabtu, hari Minggu Disdukcapilnya libur katanya. Tetapi alhamdulillah ternyata di Kota Bogor. Makanya tadi saya lapor ke Bandung, langsung kata Bandung, tuh Kota Bogor biarpun libur katanya tetap Dukcapilnya membantu OPS-nya. Itu saja di pagi hari ini. Mangga Bapak Abdi hatur nuhun selaku panitia PPDB Jawa Barat dengan Disdukcapil Kota Bogor. Mudah-mudahan wilayah lain seperti ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rekan-rekan sekalian, itu tadi kita sudah mendengarkan paparan dari pihak Dukcapil dan Pak Erwan selaku Helpdesk PPDB Jabar tahun 2020. Yang pertama kita bisa tarik kesimpulan bahwa batas waktu penutupan isi biodata ya, penguploadan nilai dan biodata ya Pak Erwan ya. Ya betul. Itu diperpanjang sampai tanggal 5. Nah itu sampai tanggal 5 Juni 2020. Jadi sama dengan batas waktu isi persyaratan umum dan khusus. Itu ya. Betul. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan mengenai teknis atau yang berhubungan dengan Capil, dengan kebijakan, dengan pelaksanaan PPDB-nya, mangga silakan kalau ada pertanyaan. Pak Depi. Oke, Pak Komar, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai teknis, Pak. Kemarin saya mengupload kartu KIS. Kemudian terjadi ada kesalahan penginputan di nomor NIK kepala keluarga. Setelah itu mau diedit tidak bisa. Kemarin ada saran untuk diupload ulang semua persyaratan khusus itu. Dalam hal ini adalah KIS. Setelah diupload ulang, alhamdulillah sudah bisa edit kembali input NIK kepala keluarga. Tetapi yang jadi masalah setelah masuk ke persyaratan umum,
kemudian mau menginput nomor kakak, malah terjadi error. NIK tidak ditemukan. Padahal orangnya itu bisa saja. Ini kenapa? Yang kedua, ada kartu Indonesia Sehat, tapi yang terangnya itu adalah nama ayahnya. Apakah itu bisa dimasukkan menjadi syarat khusus untuk anaknya masuk ke SMK? Saja buat pertanyaan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Irwan mungkin. Baik, Bapak, saya jawab saja yang pertama mengenai tadi sudah saya singgung tentang KETM itu tidak serta-merta dia itu punya kalau di Dukcapilnya tidak terdata. Justru ini yang saya bingung. Bisa punya kartu sementara NIK-nya aja belum lengkap gitu loh. Nah, ini yang nanti akan sistem ini yang harus dibenahi di Indonesia itu di 62 ini. Karena apa? Ini yang mengeluarkan siapa gitu. Jadi memang sekarang sedang dilakukan pembenahan data. Silahkan kalau hal seperti ini terjadi, maka bertanyalah kepada Dukcapil. Kenapa sampai kakak dan NIK saya tidak terdata? Karena ini melink dengan servernya Dukcapil. Jadi sekali lagi yang terjadi kalimat seperti itu, ternyata Pak ini kartu udah saya upload, tapi kok di NIK dan kakak begitu dicek nggak bisa ya Pak? Itu yang pertanyaan saya. Kok bisa punya gitu. Nah makanya ini sedang terjadi di sini di Jabar ini akan membenahi sistem ini. Ya kita sih tidak berburuk sangka ya. Mungkin saja dia mendapatkan itu. Tetapi kalau mendapatkan itu pasti Dukcapil dan Dinas Sosial harusnya tahu gitu loh bahwa dia memangnya warga di situ. Nah tiba-tiba bukan warga dapat kartu itu gimana? Coba. Nah untuk itu silakan orangnya untuk datang ke Dukcapil. Berbeda lagi dengan ijazah, sertifikat. Orang ini juara sepak bola, ternyata sertifikatnya membuat di depan PLN atau yang sekarang pindah ke Kedung Halang kan itu bisa aja. Nah, maka harus diuploadkan foto waktu dia mendapatkan juaranya. Sekali lagi memang kita bukan mau suujon dengan hal-hal seperti itu, tetapi alangkah baiknya mengadakan konsolidasi dengan Dukcapil apabila NIK dan kakaknya tidak terdata. Begitu Bapak. Kemudian yang kedua, masalah KIS. Masalah KIS, saya berharap ke Ibu Bapak, kalau misalkan mau diupload, upload saja. Tapi soal diterima atau tidaknya itu yang memverifikasi nanti sekolah tujuan. Karena kalau KIS itu ada KIS yang memang dari pemerintah dan ada KIS yang kita bisa bayar. Jadi sekali lagi silahkan saja kalau mengupload, tapi Pak ini akan diterima atau tidak. Terus saya mengatakan dia akan diterima sekarang. Itu terlalu pagi. Karena apa? Harus diadakan verifikasi nanti oleh sekolah yang dituju. Kalau mau mengupload silahkan aja. Seperti sekarang, Pak dari luar Jabar. Bisa nggak saya daftar di Jabar? Orang Jawa Tengah ini pada telepon. Kalau daftar mah bisa-bisa aja. Tetapi kalau soal diterima atau tidaknya, itu saya kurang paham. Karena nanti akan diverifikasi lewat nilai. Begitu. Jadi kalau mau diuploadkan KIS-nya, silahkan saja. Dia ingin pakai jalur seperti itu. Tapi buat pernyataan Bapak bukan saya loh. Karena nanti di waktu pihak SMP, kalau misalkan sudah benar itu harus memvalidasi bahwa data ini sudah benar. Kalau sudah benar terkunci. Kalau sudah terkunci akan dirubah, tidak bisa lagi. Artinya apa? Dia pura-pura jadi punya KIS, ternyata KIS-nya tidak diterima oleh SMA-nya, itu tidak bisa lagi
SMA setelah itu tidak menerima. Itu tidak bisa lagi dia, oh iya ini ada KIS yang lain, kartu yang lain misalkan. Nah itu tidak bisa lagi seperti itu. Kemarin pun ada yang bertanya ke saya, Pak, kejuaraan saya ini Pak, anak ini ternyata juaranya ada 5 kejuaraan. Hebat banget kata saya, ini multi talent banget ini. Sampai juara di sini, juara di situ. Gimana Pak kalau nggak ada fotonya katanya. Oh nggak bisa, minimal dengan foto atau dengan videonya. Begitu Ibu Bapak. Silakan aja kalau mau diupload, upload aja. Tetapi kan yang memverifikasi nanti SMA tujuan. Itu aja Pak dari saya. Ya, atur nuhun, Pak. Atur nuhun. Oke, sudah jelas Pak Komar? Ya, alhamdulillah sedikit ada pencerahan. Menambahkan sedikit mungkin tadi ya, yang masalah kemarin sore sampai malam kalau kita isi persyaratan umum, ternyata di sana NIK tidak ditemukan. Ternyata itu sudah mencapai batas limit. Halo, warehouse Dukcapilnya. Itu mungkin ya. Jadi yang kemarin sore sampai malam sampai tadi pagi itu tidak ditemukan. Itu karena mencapai limit. Yang kedua, Kaping 5 Pak. Sudah jelas ya Pak Komar ya? Oke. Ada lagi yang lain? Mohon. Kedap ya abdi sareng nuju pikon sareng Dukcapil heula. Mohon. Enggak, punten Pak Erwan, ada 3 pertanyaan. Yang tadi sebetulnya satu sudah disinggung oleh Pak Ruhyat ya, tentang masalah kakak yang tidak ditemukan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu adalah, kalau memang misalkan pahitnya sampai batas waktu yang ditentukan itu tanggal 5, tetap data tidak ditemukan, apakah siswa tersebut masih bisa mendaftarkan nanti ke tanggal 8? Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tadi sedikit dijelaskan oleh Pak Dukcapil ya, bahwa kakak itu ada 2 tanggal input dan ada tanggal penerbitan kakak. Nah, itu yang diambil oleh PPDB ini, tanggal manakah yang akan diambil? Tanggal input keluar kakaknya atau tanggal input yang ada di atas? Kan ada 2, itu inputnya ada nilai yang di atas itu ada kode kakak ya, itu ada kode tanggal inputnya sama ada print out kakak. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga itu masalah untuk yang memverifikasi Pak Punten. Tadi Bapak menyampaikan bahwa verifikasi itu adalah dari pihak SMP untuk verifikasi data. Nah kalau kemarin saya sedikit tanyakan ke pihak SMA 1 untuk yang tanggal 5, tanggal 7 Juni itu masalah verifikasi kelulusan, itu hanya kelulusannya saja, bukan menyangkut ke isi data yang oleh pendaftar itu di-upload gitu Pak. Mohon penjelasannya untuk yang verifikasi dan yang lain. Terima kasih Pak. Baik, itu ya Pak, ke yang verifikasi dulu. Saya tadi sudah mengatakan bahwa diverifikasi oleh sekolah tujuan. Oh, sekolah tujuan. Jadi nanti sekolah tujuan yang memverifikasi tujuannya ke SMA mana, ke SMK mana oleh sekolah tujuan. Kalau SMP itu memvalidasi dari laporan yang orang tua bahwa data ini sudah benar. Kan sekarang gini Pak, sistemnya gini. SMP menginputkan nilai. Terus diinputkan tuh. Itu tugas SMP sudah lepas tuh. Saya sudah menginputkan nilai. Kembali ke orang tua, silahkan buka di pendaftar untuk memverifikasi data yang diberikan oleh sekolah. Dicocokkan tuh Pak oleh orang tua dengan pendaftar. Oh iya si ini nilainya ini. Nah, berikutnya dia memverifikasi lagi NIK dan ininya.
Kemudian sebenarnya orang tua kenapa tidak ditutup di dalam hal cek data, karena memang itu yang mengecek harusnya orang tua. Dan pada waktu itu klik cek dia tidak terdata, dia yang datang ke Dukcapil. Dia yang menerangkan ke Dukcapil track record daripada si kakaknya sampai seperti ini. Dan nanti Dukcapil membenahi, oh kalau gitu Bapak gini. Nah itu silakan konsultasinya dengan Dukcapil di sana. Gitu Pak. Nah ini diberikan waktu, betul sampai sekarang di dalam Juknis itu sampai tanggal 5. Mengenai nanti, saya juga kurang paham nantinya. Yang jelas, sampai sekarang belum ada pergeseran tanggal selain daripada yang input ini jadi tanggal 5 juga. Selebihnya saya kurang paham apakah akan gimana. Nah ini tolong diperhatikan oleh orang tua. Masa sih guru aja di sekolah ingin anaknya untuk bisa punya hak masuk ke negeri. Seyogyanya orang tuanya itu datang ke Dukcapil dan takkan itu permasalahannya. Karena percuma kalau OPS yang datang juga kalau ditanya sama Dukcapil, percuma kita tidak tahu track recordnya. Track record daripada si kakak ini. Yang saya katakan tadi, apakah tahu Bapak dia nikah 2 kali? Kan enggak kali. Nah itu. Jadi sebaiknya orang tua yang datang ke Dukcapil kalau permasalahannya dengan NIK. Kalau dengan nilai, wah ternyata di verifikasi nilai saya di raport asli ini 70 nih. Kenapa di input OPS-nya 65? Nah itu kan nanti lapor ke sekolah. Tapi kalau mengenai data kependudukan tidak ke sekolah, dia harus ke Dukcapil untuk mengadakan konsolidasi di sana. Begitu Pak. Ya. Jadi sekali lagi kalau waktu kapan apakah mampu ke sana, ya sampai sekarang saya tidak bisa mengatakan segalanya manis. Pahitnya itu ya memang Juknisnya sampai tanggal 5 gitu loh. Maka seyogyanya sekali lagi guru itu hanya orang tua kedua. Masa orang tua kedua aja pengen benar-benar orang tua pertamanya cicing wae gitu. Harusnya dia bagusnya datang dong ke Dukcapil begitu. Begitu Pak. Punten gimana? Terus satu lagi Pak yang masalah tanggal yang diambil oleh. Oh ya. Ya. Jadi kemarin juga sempat ditanyakan bagaimana Pak kalau ada penambahan jiwa. Anak. Nah, ya penambahan ini telah lahir lah itu yang maka yang dilihat yang bahwa dia itu sudah tinggal di situ udah berapa tahun itu inputnya ada Pak. Jadi jangan terlalu khawatir dengan perubahan yang memang dari Dukcapilnya dia itu yang jelas memangnya warga yang sudah dari dulu gitu loh Pak. Kalau penambahan baru itu kan terbit yang barunya ya Pak ya. Ya, nah, di bawah ada tanggalnya, Pak. Betul. Nah, betul. Jadi akan dilihat sudah berapa lama sebenarnya itu terjadi. Ya Pak, dia diam di sana. Dari inputnya Pak bisa dilihat. Gitu, berarti Pak. Tidak serta-merta dari bawah terbit kakak Pak ya. Betul. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Mangga. Mangga Pak Riyad, yang lain silakan. Oke. Terima kasih Pak Andri, Pak Irwan penjelasannya. Mungkin masih ada yang ditanyakan? Pak Dery, enggak. Untuk titik koordinat tanggal 5 juga atau gimana nih Pak? Semuanya tanggal 5 Pak. Ada masalah apa dengan koordinat kan tinggal ini aja ya. Tinggal pakai GPS locker aja langsung. Oke. Itu Pak. Itu aja sih. Terima kasih. Kalau koordinat Pak sekarang juga bisa Pak. Cuman pembenahan ini aja. Memang dengan Dukcapil lagi ada pembenahan se-Jawa Barat ini. Pendataan nih. Bener bukan warga Jabar nih. Pak Dery sudah jelas ya koordinat. Karena ada rencana ini Pak. Nanti ada rencana SMA juga seperti SMP. Jadi untuk SPP itu bisa dibebaskan, maka harus didata diperbaiki semuanya. Jadi jangan sampai bukan warga Jabar yang mendapatkan ya inilah
rentetan dari semuanya. Kalau saya rek benyeur beaskeun mah tujuan teh rek sebenarnya mah ada tujuan bagus sih, hanya memang heboh dulu aja di bawah karena memang belum tersosialisasi. Mangga. Oke, Pak Wandi. Nah ini Ya. ya bagian nanya nih Pak Wandi nih, Pak. Nanya terus. Oke, terima kasih Kang Royat. Ya ke Pak Erwin ya. Pak Erwin, gini. Pak Erwan. Ya Pak Erwan. Dan Pak Erwan. Oke. Kan tadi mulai pendaftaran ya. Pendaftaran maksudnya masing-masing. Nah ini karena di sekolah, di situnya berarti kan sekolah ya yang mendaftarkan untuk pendaftaran kolektif. Maksudnya jadi sekolah yang mendaftarkan. Di situ di pendaftar apa di sekolahnya, Pak? Tidak ada sebenarnya daftar kolektif, Pak. Kalau ada daftar kolektif itu nggak ada menu pendaftar, nggak ada link pendaftar. Jadi kalaupun sekolah mau memfasilitasi, alhamdulillah itu, tetapi tetap masuknya pakai jalur sendiri-sendiri, pakai akun anaknya masing-masing. Jadi tidak ada pendaftaran itu kolektif. Nah, jadi sekali lagi saya luruskan, pendaftaran itu tetap per orang. Kalaupun sekolah mau menolong, maka mendaftarkannya harus pakai akun siswanya. Begitu, Pak. Hanya inputnya aja yang kolektif, supaya sekolahnya gampang di dalam menginputkan nilai-nilainya tidak satu-satu, maksudnya buka lagi satu-satu gitu. Hanya input nilainya aja yang dikolektifkan. Begitu, Pak. Oke, Pak Wandi, kumaha jelas? Saya jadi untuk sebetulnya memang tidak ada pendaftaran kolektif ya Pak ya. Hanya yang ada kalau berdasarkan Juknis itu dibantu oleh sekolah. Betul. Ini menegaskan saja Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Erwan. Pada saat pendaftaran itu harus dengan akun masing-masing ya Pak ya. Betul. Nah, kalau saya baca di Juknis itu kan pendaftaran itu bisa mandiri, sendiri masing-masing atau dengan dibantu oleh sekolah. Kalau di Juknis itu bisa Pak di akun sekolah Pak. Input ya, untuk pendaftaran yang dibantu oleh sekolah itu melalui link sekolah bukan pendaftar. Nah, ini mohon konfirmasinya mungkin karena di Juknis seperti itu Pak mungkin. Jadi beda Pak antara pendaftaran dengan input. Sekolah itu hanya menginputkan karena nanti kembali lagi ini yang jadi perbincangan, nanti sekolah salah mengarahkan OPS-nya akhirnya nanti katanyaan gitu kan. Ini kata orang tuanya, orang saya pengen ke sini kenapa nah itu yang terjadi. Makanya saya sangat berhati-hati sekali. Ini juga belum tanggal 8 ya, masih di atas tim aplikasi, masih dengan tim teknis, masih berbicara segi baik dan buruknya. Seperti sekarang kan yang terjadi sebenarnya masalah kakak itu jangan menyalahkan sekolah gitu. Harusnya itu adalah masalah orang tua. Yang saya khawatirkan terjadi juga di waktu dikolektifkan kasalahan deui ka sakola. Tamiang balik ke bitis gitu loh. Padahal maksud kita itu mau membantu. Nah, seyogyanya kalaupun mau didaftarkan, ya itu tadi bapaknya didampingi kita hanya mendampingi bapaknya memfasilitasi, misalkan mangga Pak di SMP-na ta bapak aya di Sapalih Abdi. Nah, bener nyapanya, ya daftar ke SMA nya nyapanya. Nah, gitu. Jangan sampai nanti pihak SMP yang mendaftarkan di waktu dia tidak diterima di salah satu sekolah marah dia ke OPS. Kenapa Anda mendaftarkan ke sini gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu karena pernah kejadian itu di SMA dulu. Makanya saya sangat berhati-hati dalam menentukan bahwa pendaftaran itu dilakukan oleh sekolah. Sebenarnya pendaftaran itu kalau saya lihat ada link pendaftar artinya didaftarkan oleh sendiri. Kemudian yang mandiri itu beda Pak. Mandiri ini berbeda dengan kolektif di dalam penginputannya.
Kalau Bapak mengatakan juknis ada mandiri, mandiri itu begini Pak. Awalnya tidak ada mandiri. Mandiri ini berlaku untuk siswa yang ada di luar Jabar yang ingin sekolah di Jabar. Itu kan kasuistis Pak. Tidak sepertinya orang Jabar yang langsung 100 orang dari sekolah itu akan ke daerah Jabar juga. Dikatakan mandiri artinya apa? Tidak mungkin si OPS SMP-nya karena dia itu hanya 1 orang menginputkan satu-satu nilainya. Karena dia pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Dia mau sekolah di Jawa Barat. Maka pendaftarannya bisa dilakukan mandiri. Pendaftarannya secara mandiri Pak. Dan mengetikkan nilai-nilai rapotnya pun sendiri Pak. Paling nanti diverifikasi oleh SMA tujuan. Mana rapot yang asli? Nah, mungkin dia di waktu verifikasi dia bisa dipanggil oleh sekolahnya. Boleh nggak Pak datang? Boleh, tetapi tidak rame-rame. Dengan sekolah itu dengan mempergunakan protokoler COVID-19. Artinya apa? Tidak langsung 100 orang datang, enggak, tetapi diundang dan jarak pun diatur. Nah, itu diperkenankan. Jadi mungkin oleh sekolah SMA-nya, bagaimana Pak orang-orang yang dari luar itu kan diperkenankan secara mandiri memasukkan nilai-nilainya, menginputkan nilai-nilainya oleh orang tuanya. Itu yang dikatakan mandiri Pak. Kalau untuk orang Jabar bisa mandiri, bisa oleh sekolah. Untuk apanya? Kalau sekolah untuk input nilainya. Tetapi untuk koordinat atau apanya bisa dibantu oleh sekolah. Begitu Pak. Kan ada NIK dengan koordinat ya Pak ya. NIK dengan latitude dan longitude. Nah itu bisa dibantu oleh sekolah. Maksudnya ke sana mandirinya Pak. Dalam penginputannya. Gitu. Bisa dipahami ya Pak ya? Oke, bisa. Punten Pak Irwan, saya akan menayangkan yang di slideshow revisi ini yang diedarkan oleh Kepala SMA. Bangga. Oke ya, punten. Ini mohon penjelasannya mungkin ya Pak. Punten sebentar. Ini udah jelas belum ya? Atas Pak. Udah ada Pak ya? Udah muncul ininya Pak ya? Atas. Nah ini mohon penjelasan ini Pak. Ini kan alur pendaftaran PPDB melalui sekolah asal. Nah ini kalau untuk input data oke lah kita sudah ini ya. Ini di bagian jalur pendaftaran. Nah ini mungkin tadi yang juga ditanyakan oleh Pak Wandi ya. Yang kalau Pak Wandi itu bahasanya kolektif padahal hanya membantu gitu Pak ya. Nah, ini di pendaftaran, sekolah asal membantu memilihkan jalur PPDB dan sekolah tujuan yang diminati oleh calon peserta didik. Nah, ini pada tanggal 8, gitu ya. Nah, membantu di sini sifatnya Pak, yaitu memberikan pengetahuan tentang jalur yang bisa ditempuh oleh orang tua. Nah, tapi di bawahnya di sini ada sekolah asal melakukan verifikasi ulang data pendaftaran dan melakukan submit. Itu yang saya katakan tadi, bahwa apabila orang tuanya sudah oke dengan nilainya, nilainya tidak ada masalah. Ya, Pak. Bukan masalah data, pendaftaran. Iya, di waktu mau didaftarkan, ini kan harus disubmit dulu bahwa keabsahan data ini, Bapak kan sekarang menginputkan data, Pak, nilai-nilai. Orang tua pakai jalur pendaftar melihat, oh ya sudah oke, gitu ya Pak ya? Iya. Sudah oke Pak, ini datanya kata orang tua nih. Dan kata orang tua sudah oke itu, oh kalau gitu, kalau data saya sudah benar ya, disubmit lah oleh Bapak, begitu Pak. Baru setelah disubmit didaftarkan nanti. Jadi sudah dikunci kalau Bapak submit yang saya katakan tadi. Jadi yang dikunci ini data nilai rapot dan semua pilihan sekolah. Semua. Kalau pilihan sekolah nanti tanggal 8. Ya. Nah, ini kan ini Pak, yang saya tayangkan ini kan nih ada alur pendaftaran tanggal 8. Terus ke bawahnya di sini sekolah melakukan verifikasi ulang dan sebagainya. Selanjutnya ke sebelah kiri sini ada sekolah mencetak print out bukti pendaftaran.
Betul. Jadi Nah. nanti setelah makanya kata saya membantu di sini dalam rangka orang tuanya dibantu oleh sekolah nih. Bu, Ibu Bapak ini nilai saya udah bener ya, koordinat udah bener ya. Nah setelah dia itu mengatakan bener, disabitlah oleh Bapak, terkunci. Pilih jalur, gitu. Pilih jalur, udah ya, kemudian di pendaftaran itu pilih jalurnya ke SMA mana, pakai jalur apa, gitu Pak. Itu melalui link pendaftar ya, bukan sekolah. Ya, kalau sekolah nanti mensubmit aja Pak. Adanya kan Bapak verifikasi ya. Coba dibuka yang Bapak ya. Tiasa belum muncul Pak. Enggak, di link sekolah, di operator. Di operator, Pak. Ini masih muncul ya? Ya, masih muncul, Pak. Lanjut. Nah ini, hanya ini aja, Pak. Akun perasaan. Ini Coba akun Pak. operator. Akun pendaftar, Pak. Oke. Coba kita satu ya. Ini apa? Akunnya admin. Akun admin sekolah. Pakai PJBR mungkin, Pak. Oke. PJBR ya. Katanya udah dimunculkan, Pak. Nah, ini Pak, hanya ini aja, Pak. Di akun pendaftar coba Pak digali eta ke akun pendaftar. Saya coba satu orang ya. Belum ada verifikasi ya, coba Pak masuk. Belum ada. Coba Pak, lebet. Masuk ke akun. Iya. Akun siswa. Dilihat aja Pak, dilihat di situ. Belum ada Pak. Ini udah full. Nah ya, dacan ayahnya. Nah, mungkin ayah verifikasi Pak. Verifikasi dari sekolah bahwa mengatakan bahwa data yang diberikan oleh sekolah, nilai-nilai itu sudah valid ya. Nah itu kalau sudah, sekolah udah lepas tangan itu. Disubmit lah oleh si sekolahnya. Kenapa? Abdi upami telepat mah ada ini. Coba ke punten Kang Ruhyat ke yang alur tadi, alur pendaftaran. Ini. Nah, ya. Kalau yang saya baca punten koreksiannya. Di situ kan yang ketika pendaftaran tanggal 8 sampai tanggal 12 Juni. Itu untuk yang periode pertama. Sekolah asal membantu memilih jalur PPDB. Nah, lalu di selanjutnya adalah sekolah asal melakukan verifikasi. Nah, muncul di sini sekolah asal melakukan verifikasi itu dikarenakan di pendaftarannya sekolah asal membantu, Pak. Jadi kalau memang si orang tua itu mendaftarnya sendiri, berarti si pendaftar melakukan verifikasi ulang. Mungkin itu atau gimana, Pak? Iya, Pak. Jadi dari sekarang pun data-data yang Bapak masukkan sudah bisa dilihat oleh orang tua. Betul. Data apa? Yaitu data-data dari nilai rapot dan nilai rapot yang Bapak inputkan. Ya, Pak ya? Betul. Nah, itu maksudnya verifikasi itu di sana. Verifikasi orang tua itu di sana. Dicocokkan tuh, sudah oke. Nah, artinya nanti di waktu mau mendaftar si orang tua itu, Pak, sudah benar nih data-datanya. Kalau sudah benar berarti Bapak kunci. Udah ya, berarti saya tidak ada salahnya ya. Udah kalau gitu sudah pada waktunya tidak ada orang tua yang protes misalkan. Kunci oleh Bapak. Nah, artinya apa? Maksud di sini disabit di sini adalah ketika pendaftaran melakukan memilih SMP dan SMA-nya, SMA tujuannya kemana, mereka baru mengsubmit lah. Nah, di situ maksudnya di sana mungkin Pak. Ketika memilih sekolah itu disubmit, di mungkin di di sana. Nah, di situ tidak bisa dimilih lagi. Mungkin di sini karena kalimat di atas adalah sekolah membantu, maka akibatnya di bawah pun sekolah asal melakukan verifikasi. Kalau di atasnya mungkin pendaftar melakukan verifikasi, pendaftar melakukan pendaftaran peserta didik maksudnya, berarti yang memverifikasi di sini itu mungkin peserta didiknya juga, Pak. Apa gitu atau gimana, Pak?
Ya, jadi sifatnya begini Pak, kembali lagi ke saya terangkan lagi ya. Dari tanggal 5 sampai dengan awalnya sampai dengan tanggal 30 itu adalah proses SMP di dalam menginputkan nilai-nilai raport. Betul. Nah, kemudian sekalian dikasih itu pendaftar untuk orang tuanya bagi SMP yang sudah melakukan pengisian raport, itu orang tuanya bisa memverifikasi Pak. Betul. Nilai Mengecek Pak, rapotnya ya. seperti apa ya, pengecekan. Oh ternyata sudah valid nih, sudah benar. Betul. Nah, kemudian orang tuanya dibantu dalam hal NIK dan titik koordinat oleh sekolah itu bisa. Tetapi secara pribadi pun bisa gitu ya Pak ya, di pendaftar. Nah itu Betul. yang dimaksud dibantu di sana. Betul. Nah setelah beres, oh ternyata betul NIK dan kakaknya, begitu dicek data juga sudah benar. Kalau belum benar berarti orang tuanya kalau masalah nilai itu lapor ke sekolah. Betul. Tetapi kalau masalah kependudukan orang tuanya datanglah ke Disdukcapil. Gitu Ya. Pak. Setelah itu semua terurus, semua beres, orang tua bilang lagi, oke, data saya semuanya sudah benar, disubmit lah oleh si SMP-nya. Oh iya, kalau gitu data udah benar ya, gitu. Nah, baru setelah benar daftarkan gitu Pak. Kalau ngelihat dari jalurnya Pak, pendaftaran dulu baru memverifikasi, mensubmit Pak. Enggak Pak, pendaftaran tanggal 8. Iya, di Verifikasi sini dari sekarang. kalau saya lihat alur pendaftaran yang sekarang nih, pendaftaran dari tanggal 8 sampai 12. Setelah itu barulah sekolah saya memverifikasi. Gitu loh, Pak. Sekolah tujuan. Tanggal 18 sekolah tujuan. Enggak, yang ini Pak, yang di tayangan di sini, itu tanggal 8 Juni sampai 12 Juni. Itu kan pendaftaran. Setelah di situ, maka selanjutnya sekolah-sekolah asal melakukan verifikasi ulang data pendaftaran dan melakukan submit data calon peserta didik sebagai bentuk pernyataan mendaftarkan diri. Kalau yang tahun kemarin seperti itu Pak, jadi dibantu orang tuanya datang. Kalau dulu masih bisa COVID belum ada ya. Jadi karena memang tanggung jawab UPS ini yang akhirnya jadi agak berat ini di sini. Sebenarnya 8 sampai dengan 12 ini rentetan ke bawah Pak. Jadi bisa dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 ini berbarengan melakukan verifikasinya. Tetapi batas waktunya bisa sampai dengan tanggal 12. Bukan berarti tanggal 8 semua orang tua diminta untuk nanti tanggal 12 gitu kan logikanya Pak ya. Melakukan submit gitu. Enggak, memang pendaftaran di situ adalah tanggal 8 sampai tanggal 12. Maksudnya gini Pak, ketika si orang tua itu mendaftarkan pribadi, jadi masing-masing mereka mendaftarkan tidak meminta bantuan kepada sekolah. Nah, ketika mereka sudah mendaftarkan, apakah harus melaporkan lagi ke sekolah untuk meminta disubmit? Sebelumnya Pak. Sebelumnya. Iya, nah, kalau membaca ke jalur di sini adalah setelah mendaftar langsung ke submit gitu loh Pak. Berarti kalau saya yang baca pemahamannya adalah ketika mendaftar kalau memang datanya sudah benar oleh pendaftar itu bisa langsung disubmit Pak. Baik itu mau sama peserta didik ataupun oleh sekolah, maksudnya ke situ Pak. Ini Pak, nanti ini sudah jadi bahan pertanyaan saya. Bagaimana kalau ini kan dalam COVID-19 ini mencegah orang-orang untuk berkerumun. Bisa-bisa ke SMP-nya berkerumun untuk mendapatkan print out ini, Pak. Paham nggak Pak maksudnya? Nah ini kalau pendaftar ini kan harusnya seyogianya begitu dia sudah daftar bisa mencetak sendiri. Betul. Nah ini jalur ini saya masih belum paham dengan kondisi COVID-19 ini. Kalau SMP-nya harus mengadakan cetak. Artinya akan terjadi pembludagan ke SMP. Kalau print out mungkin bisa di print oleh sekolah lalu dibagikan lagi melalui WA mungkin Pak. Bentuknya seperti itu. Ya, kalau pendampingannya bagaimana Pak? Pendampingan rata-rata kalau saya baca
memang secara di Juknisnya harus adalah didampingi oleh orang tua, oleh Jadi pendaftar, kalau ya saya kan? sih mengartikannya hanya sekedar membantu, Pak. Jadi tanggung jawab itu tetap yang memilih itu adalah orang tua. Betul, secara itu. Jadi sekolah hanya membantu saja, memfasilitasi. Nah, hanya sebatas memfasilitasi, tetapi kadang di pelaksanaan di lapangan, Pak, tidak seperti itu, tapi menyerahkan ke sekolah dengan ada kita patokannya kami adalah surat pernyataan dari orang tua dan ada formulir mungkin pilihannya kemana seperti yang tahun lalu kalau ada pengkolektifan seperti itu. Dasar hukum kami adalah yang mereka tanda tangani di atas materai di sana itu, Pak. Kalau memang sudah siap seperti itu ya alhamdulillah gitu loh, Pak. Tapi ya nanti mungkin saya bisa bawa. Tadinya saya memang meminimalisir jangan sampai seperti sekarang OPS banyak disalahin gitu loh. Betul Pak. Memang di Juknis sudah benar bahwa sekolah hanya membantu ataupun memfasilitasi, gitu, tidak mendaftarkan, betul Pak. Jadi jangan sampai nanti kalau saya khawatirnya nanti ada ini putus kayaknya nih dengan Pak Irwan. Ya, mangga. Coba gimana Pak Riyad sudah sedikit jelas mungkin? Suaranya tidak ada Pak Riyad. Sorry. Ya, mangga. Kemungkinan dengan Pak Irwan ini sudah ada masalah teknis nih dengan Pak Irwan ya. Ya. Kemungkinan Pak Andri, kita sekarang ini belum bisa melihat alurnya seperti apa, apakah sesuai dengan yang di Juknis atau tidak gitu ya. Kita juga belum melihat apakah nanti yang dimunculkan di tanggal 8 itu di akun sekolah juga muncul sama dengan akun pendaftar gitu ya. Mungkin bisa nanti kita lihat pas waktunya mungkin Pak Andri ya. Ya, itu ya. Tapi kalau saya baca dari alurnya yang submit itu adalah si pendaftar, Pak. Iya. Jadi bukan balik lagi ke sekolah. Ketika mendaftar itu barulah itu disubmit. Jadi benar-benar disubmit, sudah betul data-datanya, pilihannya sudah benar, disubmit. Jadi tidak kembali lagi ke sekolah, menurut saya. Punten Pak Andri, Pak Ruhyat. Ya, gimana, Pak Darmawan mau izin, mau pamit mundur. Ya, mangga. Ya, Atur nuhun Pak Darmawan, punten. Punten sedananya, abdi pamit. Atur nuhun atas waktunya Pak. Bukan nggak ada repot we. Mohon ke pami aya naon mah ka Pak Arif ya mangga. Siap. Assalamualaikum. Atur nuhun. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak atas waktunya. Gimana Pak? Ada yang bisa dibantu? Pasti. Oke. Kami menunggu sambungan lagi dengan Pak Erwin. Triana, ya, balik ke awal. Kita potong dulu. Kalau nanti ada koneksi lagi dengan Pak Erwin, kita sampaikan ke beliau. Bisa dilanjut? Mangga dilanjut. Notulennya siap yang tadi? Ini baru datang notulen. Oke, Pak Ajat, ada yang mau ditanyakan Pak Ajat? Enggak. Suaranya punten Pak Ajat, mic-nya di on-kan dulu. Nah, ini begini Pak Andri, tadi ada yang bertanya dari chat ya. Ya. Biodata, nah sebetulnya kemarin sudah kita bahas ya, kemarin masalah data yang di biodata. Ya. Nah, ini mungkin Pak Ajat, mangga. Halo, Pak Ajat. Ya, mangga silakan Pak Ajat. Belum ada suaranya Pak Ajat.
Jadi pertanyaannya begini Pak Andri, yang data yang di biodata, Ya. data yang di biodata itu kalau ada kesalahan bisa diedit tidak setelah kita simpan persyaratan umum. Mungkin itu Pak Andri nih inti pertanyaannya. Kalau itu harus ke sistem ya, itu mungkin dari Pak Erwan yang harus bisa menjawabnya ya Pak Ruhyat ya. Bisa atau tidaknya. Tapi kalau menurut saya selama itu tidak terlalu penting ya. Memang nama biodata itu penting. Saya bukan mengesampingkan. Tapi kalau memang itu bisa lanjut untuk nanti ke pendaftaran, khawatirnya kenapa? Kita tetap diam di tempat istilahnya, merubah data ini pengen benar, sedangkan batas waktu pendaftaran sudah mendekati, akhirnya si anak itu jadi terkatung-katung atau gimana. Kalau memang hanya sekedar nama saja, I-nya itu harus pakai Y ataupun segala macam, itu bisa dilanjut, terkecuali kalau untuk masalah kelurahan. Masalah dalam kelurahan itu sedang dalam proses, seperti tadi Pak Wawan bilang dari Dukcapil, kita dalam proses, kita tunggu saja. Kalau untuk biodata yang lainnya, yang tidak terlalu signifikan, itu sedikit diabaikan dulu saja. Begitu mungkin ya Pak Ruhyat ya? Ya, jelas sih. Di mic Pak Erwan. Ya. Oke. Punten ya Bapak, ada yang ngebetulin IndiHome saya, jadi kecabut akhirnya tiba-tiba makanya saya datengin ke depan, ada yang lagi naik, dia nggak tahu. Naik tiang-tiangnya. Ya Pak, kita kembali. Jadi sepengetahuan saya membantu itu sekali lagi Pak, baru saya jabarkan sampai ke sana. Jadi hanya membantu sifatnya tidak dan memfasilitasi, tidak langsung harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan gitu loh. Jadi tetap tanggung jawab ada pada orang tua, jangan sampai nanti orang tua lepas. Seperti sekarang pun terjadi kan, orang tua itu begitu menyekolahkan anaknya semuanya diserahkan ke sekolah. Padahal tugas pokok utama dalam mendidik itu adalah orang tua. Dan memang anak itu bandelnya banyak bukan di sekolah, tetapi pergaulan di luar. Nah, jangan sampai nanti orang tua seenaknya aja melepaskan tanggung jawab pada pihak sekolah, maksud saya gitu. Alhamdulillah kalau Bapak memang ingin membantu seperti itu, tetapi pada koridornya aja Pak, kalau menurut saya, pada koridornya dulu aja bahwa kita itu hanya membantu sifatnya dan memfasilitasi. Soal tanggung jawab semuanya itu ada di orang tua. Itu aja Pak, punten. Nanti lebih jauhnya mungkin saya akan tanyakan ke sana. Baik, terima kasih Pak. Oke Pak Was ya, itu kan infonya semua diupload saja gitu ya Pak ya. Nah ini mohon penjelasan nih, apakah supaya kita juga informasi ke orang tuanya, kalau yang KIS mandiri mah ngapain deh gitu ya, ikut-ikutan daftar gitu. Nah itu maksud saya gitu. Tapi kan kalau dia memaksa Pak, kita hanya bisa mencabit soal nanti diterima. Oke ya kata, oke ya Bu Pak, saya aja. Nah maksud saya tanggung jawab itu jangan sampai di ini yang kadang berat Pak. Maksud saya begitu. Oke. Begitu diverifikasi sama sekolah tujuan, bukan ini KIS yang saya maksud. Nah, karena yang jadi permasalahan begini Pak, antara KIS yang PBI yang dibiayai pemerintah dengan KIS BPJS Mandiri itu kartunya sama. Nah ini cara verifikasinya bagaimana nih sekolah tujuan gitu Pak? Jadi ada nomor-nomor tertentu Pak, sama dengan KETM juga di Dukcapil pasti ada kode-kodenya orang-orang tidak mampu itu. Di dinas sosial ada kode-kodenya. Seperti kita berlangganan listrik juga saya nggak tahu ini ada listrik gratis. Enggak Pak, ini yang Bapak mah termasuk R2. Tahu dari mana? Saya kan nggak tahu ya. Ya itu
ada kode-kode tertentu yang memang diselipkan, mungkin yang saya juga kurang pahami apa ya secara jauhnya. Nah ini juga kode-kode itu mungkin ada ya, nanti yang lebih tahu ya yang diberikan pengetahuan SMA tujuan sih Pak. Makanya kalau dia mau pakai jalur itu, mangga-mangga wae, kita mah tutup mata gitu loh Pak. Tapi soal diterima atau tidaknya itu bukan, jangan lagi menyalahkan ke kita. Sok wae gitu kan. Seperti sekarang, Bapak, Ibu mau pakai nik dan kakak, mangga-mangga wae. Dah saya mah cek Ibu Bapak masukin nomor eta diasupkeun. Tapi soal diterima atau tidak oleh Dukcapil yaitu klik data gitu. Hari kita kan sifatnya tutup mata Pak. Kata dia angka 1, angka 2, angka 2. Jangan sampai kita yang disalahkan. Ya, betul, Pak. Oke. Terus satu lagi Pak nih pertanyaan. Ini juga pertanyaan dari Pak Wandi sebetulnya kemarin. Masalah kartu KIP atau PKH itu yang mau menggunakan jalur KETM, tapi kartu aslinya hilang, yang ada hanya fotokopi. Nah ini bagaimana? Apakah bisa diakomodir atau bagaimana Pak? Makanya Pak, itu coba aja minta legalisir ke kelurahan ya kalau kayak gitu ya. Dilegalkan oleh kelurahan ya. Kalau fotokopian misalkan. Nah itu kembali lagi ke tim verifikasi Pak. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini akan diterima atau tidak karena nanti yang memverifikasi sekolah tujuan. Maka dari awal bisa orang tuanya datang ke sekolah tujuan ngasih tahu. Jadi sekarang itu sebenarnya paling enak apa? Tinggal berbicara komunikasi dengan sekolah tujuan. Makanya berulang kali saya katakan ada yang mau pakai jalur guru, silakan saja. Tinggal komunikasi dengan sekolah tujuan, masih ada nggak kuotanya, kan begitu ya. Jadi segala sesuatu bisa dikomunikasikan sih Pak. Ini alhamdulillah ini. Siapa yang mendatangkan Dukcapil ke sini? Artinya alhamdulillah nih bantuan Pangkong bisa dibicarakan semuanya kan. Akhirnya alhamdulillah ini Kota Bogor nih. Saya benar-benar salut gitu loh. Apalagi dengan Dukcapilnya yang mau hadir ke sini jadi danta kan semua ya Pak ya. Itu. Begitu aja Pak, jadi tolong dikomunikasikan saja, karena semuanya yang memverifikasi adalah sekolah tujuan. Begitu Pak. Oke, rekan-rekan yang lain masih ada pertanyaan, mengingat waktu kita batas sampai jam 8, jam 12 ya. Ya, sampai jam 12 saja Pak, udah cukup kemungkinan ya. Nah, kita mulai dari jam 10, kita hampir 2 jam ya kita melakukan Vicon. Mungkin kita sepakati saja pertemuan hari ini kita sudahi, kita akhiri. Tapi kalaupun memang masih ada nanti di tengah jalan atau proses pendaftaran masih kebingungan gitu ya, pas proses pendaftaran mau mengadakan Vicon lagi silahkan, nanti kita fasilitasi lagi. Terima kasih rekan-rekan dari Dukcapil, Pak Erwan yang sudah meluangkan waktunya memberikan pencerahan, memberikan pemahaman yang lebih kepada rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan sih sudah jelas gitu ya, sudah cukup jelas. Mungkin itu saja Pak Andri dan rekan-rekan yang lain. Silahkan acara resminya saya tutup. Silakan kalau memang mau santai, monggo silakan dilanjut. Room ini bisa digunakan sampai semuanya lift meninggalkan room ini. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya Pak. Waalaikumsalam. Mangga Pak.